Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kenapa cinta Quran Pak Ustadz? Karena ternyata Quran adalah sumber kebahagiaan yang sesungguhnya. Bagaimana tidak, di dunia dimuliakan Allah sebagai para keluarganya Allah, nanti di kuburan juga dimuliakan Allah, bahkan ketika dia hidup pun dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, man ahaqquna bil imamati ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak menjadi imam bagi kami ya Rasul? Nabi mengatakan ahaqquhum bil imamah aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling fasih membaca kitab-kitab Allah. Wa in kanu fil qiraati sawa, jika dalam bacaan juga sama ya Nabi. Fa aktaruhum akhdan lil hadis, orang yang paling banyak menguasai hadisnya. Wa in kanu fil hadis sawa, jika hadis penguasaan fikihnya juga sama ya Rasul. Kata Nabi, aqdamuhum hijratan, yang paling mana yang lebih dulu hijrahnya. Wa in kanu fil hijrati sawa, jika dalam hijrah juga sama. Fa aqdamuhum sinna, maka mana yang paling tua umurnya. Jadi tua itu tetap dianggap Pak, tapi mohon maaf ya Bu ya, yang lebih fasih bacaan Quran lebih diunggulkan. Makanya ada imam bacaannya bagus, tapi mohon maaf ya, umurnya masih muda. Yang ini imam bacanya bagus, tapi umurnya sudah tua. Yang tua yang didulukan, yang muda mundur. Begitu Pak. Tapi mohon maaf Pak ya, jangan tersinggung Bapak Ibu ya, ayah bunda semua. Kalau yang muda bacaannya fasih, yang tua bacaannya longgar, ya mohon maaf. Yang muda yang disuruh maju ke depan, lihat bagaimana Quran memuliakan. Ya, yang muda bacanya indah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Yang tua bacanya longgar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada anak TK di belakang. Amin. Kata kaitnya kurang ajar kamu cu. Dah, maka yang muda maju. Pak Ustadz ini yang tidak sopan Ustadz ini. Adab di atas ilmu. Ustadz jangan begitu ngajarin orang tidak sopan, tuh namanya adab. Yang tua didulukan, muda ngalah. Pak, Bapak ini nggak nyambung. Yang kita bahas ini syariat, bukan adab. Dengerin, sekarang gini aja, Ibu jawab pertanyaan saya Bu ya. Andai kata Ibu naik pesawat, diberi dua pilihan, ada dua pilot, yang satu muda, yang satu tua. Jawab ya. Bapak Ibu mohon maaf, yang muda jam terbang tinggi sudah ke Eropa, sedangkan yang tua baru pertama kali dia pegang pesawat. Ini biasa bawa Gojek. Demi Allah jawab yang kencang, pilih yang tua apa yang muda? Gak sopan ini, gak sopan. Ini bukan masalah gak sopan Babang, ini masalah keselamatan. Makanya yang muda disuruh maju ke depan. Bahkan ketika jadi pemimpin juga begitu. Nabi mengutus seorang pemimpin. Waktu itu ditanya Nabi, kau hafal berapa? Kau hafal apa? Kau hafal apa? Ada bocil, aku hafal Al-Baqarah Nabi. Dites sama Nabi, hafal betulan. Kau jadi pemimpinnya. Mati juga begitu. Dalam perang Uhud, satu kuburan isi 3 orang. Siapa yang kami dulukan ke liang lahat ya Rasulullah? Kata Nabi, dulukan orang yang hafalan Qur'annya paling banyak. Jadi mulialah kalian sahabat-sahabatku dengan Quran. Hidupmu, matimu mulia. Bahkan ketika kau mati pun kau masih bisa menebarkan kemuliaan untuk orang tuamu. Seorang laki-laki perempuan sudah berada di ujung jurang ayah bunda, sudah di ujung jurang neraka. Kemudian dia berkata, ya Allah tolong bantu aku, gak ada lagi amalan yang bisa kau gunakan saudaraku. Tolong malaikat, nggak bisa. Tiba-tiba datang malaikat membawa mahkota berwarna hijau. Dau'uhu kadau'us syamsi, yang terangnya bagaikan terangnya mentari, diletakkan di atas kepala ayah bunda. Kemudian dia berkata, bima kusina hadza ya malaika, kenapa kami dipakaikan mahkota ini wahai malaikat? Kata malaikat, bistighfari waladakuma,
wa bi tilawatihimal Quran. Ini terjadi karena anakmu yang beristighfar dan membacakan Al-Quran untuk kalian berdua. Makanya ayah bunda, kita harus jadi penghafal Quran. Kalau kita nggak bisa jadi penghafal Quran, anak-anak kita yang jadi penghafal Quran. Kalau anak kita pun tidak mampu, minimal mantu kita yang menjadi penghafal Al-Quran. Begitu. Hanya masya Allah ya. Dulu ada seorang kiai pak. Kiai ini punya anak cantik bu. Dilamar 3 cowok ganteng-ganteng. Pak Kiai bingung. Pilih yang mana, ini ganteng semua, ini cakep semua. Akhirnya kata Pak Kiai, sudah dites aja. Ini namamu siapa? Nama saya Anas Kiai. Anas, baca kau surat Anas. Qul a'udzu birabbin nas. Mantap. Yang kedua, siapa kau punya nama? Nama saya Torik Pak Kiai. Torik, baca surat At-Torik. Wassamaa'i wat-tariq. Mantap. Yang ketiga, ini orang Odoj ini. Siapa kau punya nama? Nama saya siapa? Nama saya Ali Imron Pak Kiai. Bagus. Hampir 2 juz. Mantap. Baca Ali Imron. Pak Kiai, nama saya memang Ali Imron, tapi panggilan saya Qul huwallahu ahad Pak Kiai. Ngeles dia Pak. Jadi Bapak Ibu mulia dengan Al-Quranul Karim. Nanti ibu sakit di pojokan, baring bu, anak ibu di pojok situ, anak Odoj, lisannya sudah bau Quran, pakai suaranya merdu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ibu di kamar, ya Allah nak, suaramu keren banget. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku nggak kuat lagi bu, diintip lewat jendela. Ternyata TV belum dimatikan bu ya. Jadi bapak ibu yang berbahagia, mulia dengan Quran. Bagaimana kita membumikan Quran? Jangan tema membumikan, bumi terlalu luas. Bagaimana mengquranisasi di dalam diri kita sebagai manusia. Ayo bu, fokus. Ini saya ceramahnya cepat-cepat aja. Saya udah tahu saya tidak diharapkan di sini nih. Saya udah tahu ibu mengharapkan yang ganteng-ganteng itu kan? Iya gondolmu situ. Sopan banget jawabanmu bu, ya? Mestinya enggak tak, Ustaz juga ganteng kok. Begitu loh. Dasar mak-mak nggak jelas ini kok ya. Ibu, kau usah bentak juga, biasa aja. Yang sopan. Iya Pak Ustadz gitu loh. Ibu enggak usah kijil juga bu. Astagfirullah. Orang Ustadz digodain. Istighfar bu, istighfar. Kamu pikir aku Ustadz murahan? Cih. Jadi ibu-ibu sebagai Ustadz yang tidak terlalu diharapkan ini ya ibu-ibu, Pak Ustadz tahu Ustadz tidak diharapkan, foto pun tidak dipajang ya. Tadi dari tim saya, dari tim Uda Center, izin, ada apa? Foto Ustaz tidak dipotong. Kayak apa? Kita keluar aja, kayak keluar sudah. Tapi saya lihat muka-muka penghafal Quran ini jadi nggak tega Ustaz. Bu, jalan-jalan ke kota Makkah, jangan lupa membawa rantang. 20 tahun Ustaz berceramah, baru pertama aku ceramah mukaku tidak dipampang ya. Jadi Bapak Ibu emang kayak gini, kalau ngundang nggak niat itu ya begini nih. Nggak apa-apa Ustaz ceramahnya, tinggal 4 lagi, santai saja ya. Jadi bagaimana kita mengquranisasi diri kita? Sekarang Ustaz kasih 4 poin ya, singkat-singkat aja. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak yang dirahmati Allah, yang pertama mengquranisasi lisan kita. Dengan apa Pak Ustaz? Melafalkan Quran dimanapun kita berada, pada saat apapun kita terjadi. Jangan pernah lisan kita kering dari bacaan Quran. Satu-satunya kitabullah yang dibaca tanpa dipahami dapat pahala itu cuma Quran. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah ya, maka kutibat lahu hasanah, akan diberi pahala 1. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebajikan dikalipatkan dengan 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun wahid, aku tidak bilang alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Alif lam mim ada berapa huruf Bapak Ibu? Diem aja, nggak usah dijawab ya, nggak usah dijawab. Ada berapa Bu?
3. 1 kebaikan dikalikan dengan 10 kebajikan. Berarti 1 kali 3 sama dengan 3. 3 kali 10 sama dengan 30 kebaikan. Alif lam mim. 30 pahala Bapak Ibu dapatkan. Nah makanya belajar baca. Odots bagus, ngajarin kita belajar untuk membaca, tapi bacaannya kudu yang bagus juga. Belajar Bu. Saya pernah punya cerita. Ini kalau ayah bunda mau saya ceritain, saya ceritain. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Tapaknya nggak mau ya sudah. Kalau nggak mau nggak jadi cerita. Kemudian berikutnya yang kedua, udah telat, nggak bisa, malas ya. Saya gini kalau ceramah mukanya nggak dipajang, emosian Pak. Mohon maaf ya. Kamu pikir aku ustadz yang hina seperti itu? Cih. Jadi Bapak Ibu marah sih enggak, cuman diundang lagi males ya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali ke laptop. Dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, ada cerita kakek-kakek tua. Seorang kakek-kakek yang sangat tua Bu. Bahkan waktu itu giginya saja itu tinggal 2. Loh, dia itu loh suka hinggap di jendela sambil membawa burung. Kok kalian tahu sih? Keren ya, Masya Allah. Dia datang, Pak Ustadz, izin Tat, ajarin saya mengaji Tat. Kakek, mohon maaf kek, saya waktunya terbatas. Ada pengajian tapi kakek mau nggak ikut TPA? Saya nggak apa-apa belajar TPA Pak Ustadz. Kakek nggak malu? Lihat jawabannya. Ayo orang-orang Odots dengerin ya. Jawabnya apa? Dia bilang, Ustadz, 60 tahun yang saya makan makanannya Allah, yang saya minum airnya Allah, yang saya dudukin buminya Allah. 60 tahun mulut saya tidak pernah membaca ayat-ayat Allah. Lebih baik saya malu di hadapan anak-anak kecil daripada saya harus malu di hadapan Allah yang maha besar. Merinding tangan saya Bu. Kakek belajar ya, belajar. Akhirnya dia belajar Bu dari Alibata Pak, 6 bulan. Baca Qurannya lumayan bagus. Izin pamit mau pulang ke daerah Jawa Barat, orang Sunda. 6 hari kemudian berdering telepon saya, Ustadz ini cucunya kakek ini, kenapa nak? Cucu kakek ini, iya kenapa? Kakek meninggal dunia. Ya Allah kek, husnul khotimah kek. 60 tahun mulutmu tidak pernah tersentuh ayat-ayat Allah. 60 tahun kering dari ayat Allah. 6 bulan belajar ngaji, 6 hari mati. Itu namanya husnul khotimah hadirin. Ya, makanya saya sering bilang, orang kalau pinter sekalian, bego sekalian, lebih gampang dapat hidayah daripada orang tanggung. Kayak saya, bapak, ibu kita ini kan tanggung. Dibilang pinter, enggak. Dibilang enggak, memang bego juga itu Bu. Jadi bapak ibu maksudnya apa? Pinter ngaji tapi banyak yang salah. Ya, itu satu. Teman-teman yang berbahagia, nanti belajar ngaji. Ini kalau mau dijelasin panjang Bu. Tapi sebagai ustadz yang tidak terlalu diharapkan, saya nggak bisa panjang-panjang. Ya. Jadi singkat-singkat saja. Nanti ibu belajar tentang tajwidnya, ibu belajar tentang makharijul hurufnya, ibu belajar tentang goroibul Qur'annya, nanti ibu juga belajar tentang kiroatnya. Allah, kalau bapak ibu udah belajar di titik itu, keren. Ya, ini poin 1, Qur'anisasi lisan Anda. Yang kedua, Qur'anisasi hati Anda. Dengan apa Pak Ustadz? Dengan tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Am 'ala qulubin aqfaluha? Tidakkah engkau mentadaburi isi Al-Qur'an? Ataukah di hatimu ada gembok-gembok yang mengikat hatimu? Jadi Quran cuma dibaca doang tapi tidak diresapi maknanya. Ya Allah Bu, saya kadang-kadang bacaan Quran itu Bu, kalau lagi malam gitu, kalau sambil tadabbur Pak ya, itu kadang air mata ini keluar dengan sendirinya. Saya baca itu Allah berfirman, tadi malam baru saya baca Bu, Qul ya ibadi, katakan wahai hambaku, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hambaku yang melampaui batas pada dirimu. Maksudnya apa? Hei pendosa. Cuman Allah lihat bahasanya, wahai hambaku yang melampaui batas pada dirimu. La taqnutu min rahmatillah,
kamu jangan putus asa terhadap rahmatku ya hambaku ya. Kita kurang ajar Pak, kita yang kurang ajar Bu. Allah malah bilang kamu jangan putus asa. Ayo sini sayang ya, sini sayang. Kamu yang minta maaf sama aku maafkan kamu. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa. Tapi dosaku banyak banget ya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ampuni kok semua dosa-dosa. Itu kalau kita ngaji begitu tuh, ya Allah ku netes air mata ini. Ya Allah, itu rasanya ngerasa kayak Allah ada di depan kita hadirinnya. Belum lagi kalau kita mau tadabbur secara ilmiah, sainsnya. Bu, Bapak Ibu mohon maaf ya. Semakin tinggi tempat, oksigennya makin menipis atau menebal. Baik, kita cukupi sekian dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kalau ngomong gak ada yang jawab tuh dongkol banget rasa hati saya. Bu, makin tinggi oksigennya makin menipis atau menebal? Menipis. Gak usah bentak, biasa aja ya. Menipis. Itu untuk anak hari ini yang hidup di tahun 2025. Itu kecil Bu. Tapi Bapak Ibu, Ayah Bunda, bayangkan 1400 tahun lebih yang lalu ada ayat berbicara tentang itu. Masuk di Quran bicara ayat tentang tentang oksigen Pak Ustaz. Benar. Cius. Wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah inginkan dirinya hidayah, Allah akan lapangkan hatinya menerima Islam. Wa may yurid, tapi barang siapa yang Allah inginkan ayyudillahu, Allah sesatkan dia, yaj'al sadrahu dhayiqan harajan, Allah akan jadikan dadanya sesak. Sesaknya kayak mana ya Allah? Buka kupingnya. Ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia diterbangkan di atas langit. Nabi, terbang di atas langit kok sesak? Bukannya makin terbang itu dada kita makin lapang. Itu Superboy terbang ke langit biasa-biasa aja. Sunggokong laporan ke dewa-dewa di langit malah sambil joget-joget Bu. Nggak ilmiah. Islam bilang di langit itu walaupun lapang, tapi dada kita sesak karena di atas langit tidak ada oksigennya. Jelas ya? Halo? Oke, teman-teman yang berbahagia, kalau kita mau tadabbur, siapa yang ngajarin Rasulullah bahwa di atas langit itu dadanya sesak? Teman-teman berpikirlah. Itu yang saya maksudkan tadi, afala yatadabbarunal Quran. Beberapa tahun lalu Ustaz datang ke Jordan. Ustaz melihat ada laut yang kanan warnanya kecoklatan, yang kiri warnanya kebiruan. Ditabrak pakai kapal. Des! Itu gelombangnya bergoyang, tapi warnanya tidak bercampur satu dengan lainnya. Saya langsung teringat, ya Allah, ini kan Al-Furqan 53. Allah berfirman, wa huwallazi marajal bahrain, dialah yang membelah lautan menjadi dua. Hadza 'azbun furat, yang ini tawar menyegarkan. Wa hadza milhun ujaj, yang ini asin kepahitan. Kenapa kok pahit? Berarti asinnya parah Pak ya. Kenapa air ini nggak bertemu? Ilmu membuktikan kadar keasinan yang tinggi membuat air laut menjadi kental. Kekentalannya tidak berimbang dengan air yang tawar, sehingga walaupun mereka bertemu, mereka tidak bisa bercampur satu dengan lainnya. Allahu Akbar. Siapa yang memberitahu Rasulullah bahwa ada laut yang mempertemukan dua rasa, dua warna, tapi tak bercampur satu dengan lainnya? Ini wajahmu kok datar-datar aja sih Bu. Mesti Ibu tuh gini loh. Ya Allah, gitu loh ya. Ini kayaknya nggak serius gitu ya. Kayak gini kalau ustadz yang nggak diharapkan tuh kayak gini ya. Jadi cuman buat pengisi acara aja ya. Ya, jadi teman-teman, itu yang kedua. Yang ketiga, memvisualisasi akal kita. Maaf, saya ulangi, mengquranisasi akal kita. Jadi akalnya diisi dengan Quran. Caranya apa? Menghafalkan ayat-ayat Allah. Ayo teman-teman, odot jangan cuma dibaca ya, tapi juga belajar untuk menghafalkan. Karena menghafal Quran itu kewajiban. Makanya waktu ngomong inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, kami yang menjaga Quran. Kenapa Allah nggak bilang aku? Kenapa Allah bilang kami menjaga? Karena ketika menjaga Quran,
Allah menggunakan wasilah otak manusia untuk menjaganya, dihafalkan Quran itu. Dan demi Allah, tidak ada satupun di dunia ini kitab suci yang bisa dihafal sak titik, sak komanya selain Al-Quranul Karim. Ya, jadi teman-teman hafalin Quran. Ya, kalau ustadz gini ya minimal segoblok-gobloknya 10 juz. Itu kalau level ustadz santri. Tapi kalau ayah bunda ini kan kerjaannya banyak ya kan, jadi nggak mungkin lah 10 juz. Ya misalnya 9 juz setengah begitu. Jadi kita itu ada bedanya ya. Gimana, setuju nggak? Ini bapak ini paham nggak sih pak? Bapak ini kok agak aneh begitu ya. Jadi teman-teman hafalan Quran dihafalin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saya kemarin ketemu dengan anak Balikpapan. Kapan-kapan boleh diundang tuh sama teman-teman Odoj buat motivasi ya. Adik Rais bu, hafal Quran 30 juz, kelas 2 SD bu. Kelas 2 SD hafal Quran di luar kepala. Sama kayak kalian ini di luar kepala ya, di luar ya, karena gak ada yang masuk. Hafalin Quran walaupun cuma 1 surah 2 surah nggak apa-apa ya teman-teman yang dirahmati Allah. Bu, ibu, itu MC kok mukanya nggak tenang begitu dia bu ya, kayak mau bawanya mengusir saya gitu. Jadi teman-teman ya Allah, ini ceramah paling menderita dalam sepanjang hidup saya di sini bu ya. Ini ngomong-ngomong, minumannya boleh diminum nggak sih? Punya Ustadz Andi Boni aja gayamu ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu minum sekoteng? Belum. Pagi-pagi minum sekoteng, ditemenin sama kuyang. Cakepin aja orang pantun jadi protes itu loh ya. Pagi-pagi minum sekoteng. Minum sekoteng campur di waktu siang. Nah, mungkin lebih cakep daripada kuyang ya. Oke. Pagi-pagi minum sekoteng. Minum sekotengnya di waktu siang. Ustadz Andi Boni memang lebih ganteng, tapi Ustadz Agus yang paling disayang. Udah menghibur diri aja daripada ngeliat panitia nggak jelas begitu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, hafalin Quran. Nah yang keempat atau yang terakhir, udah terakhir MC, puas kau ya. Jadi teman-teman yang terakhir bu, ini kalau udah dengar terakhir tuh muka ibu terang begitu. Padahal yang terakhir ini mau saya bagi jadi 15 bagian. Jadi kurang lebih ya setengah-setengah 2 lah kita selesainya Pak. Mau nggak? Aku yang nggak mau bu ya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, yang terakhir adalah mengquranisasi jawarih. Apa jawarih itu Pak Ustadz? Anggota tubuh kita. Mengquranisasi jawarih, anggota tubuh kita. Maksudnya apa? Quran diamalkan. Tat, kami jadi odot setiap hari baca 1 juz. Kami cinta Quran tapi hidup kami masih biasa-biasa aja. Quran itu bukan cuman sebagai tontonan. Quran itu juga jadi tuntunan. Jadi diamalkan. Gini. Saya kasih analogi yang simpel aja ya. Dengerin Ustadz, Bapak Ibu, Ayah Bunda dengerin. Ustadz misalnya naudzubillah lagi sakit kepala, datang ke dokter Pak. Pas sampai di dokter, Ibu, Ustadz dikasih resep. Ini resepnya Pak Ustadz. Saya lihat di situ ada Mixagrip, antibiotik, vitamin. Contoh ya. Akhirnya resep ini harusnya dibawa kemana nih? Apotek. Ternyata Ustadz gak mau ke apotek bu. Ustadz bawalah ini ke rumah. Ustadz ambil wudhu, terus Ustadz baca Pak dengan khusyuk dan tawadhu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Obat sakit kepala, minum miq sabrib. Kol-kolaku bro. Ikhfa ya. Wal antibiotik. Jangan lupa minum fisamin. Terus sekeluarga gini, amin. Ini tambah sehat apa tambah gila ini Pak? Hah? Tambah gila. Tahu? Jadi
teman-teman yang berbahagia, nanti Ustaz bilang goblok viral. Ada tukang ST gak di sini? Oh nggak ada, aman berarti Bu. Teman-teman yang dirahmati Allah, abang kakak ayah bunda yang dirahmati Allah. Jadi masya Allah, ya makanya Quran diamali, ya dikerjain di 3 poinnya Bu ya. Pertama secara akidah yang lurus, jangan percaya sama dukun, jangan percaya sama tukang ramal, jangan percaya sama mama gufron ya. Oke, 1. Yang kedua syariatnya dijaga. Pecinta Quran jangan buka hijab. Kami gak pernah buka jilbab tapi bajumu tipis. Bajuku longgar tapi ketat. Kelihatan perutmu belenduk. Lipatan perut bumi 7 lapis 7 gerak dengan 7 mata air yang berbeda-beda. Ngakumu odot, mulutmu Quran tapi perutmu belenduk, tumpah amber kayak tsunami begitu. Ya Bu, tuh syariatnya dikerjain, hati-hati. Baju nggak boleh tipis. Ya, kemudian yang ketiga atau yang terakhir betulan, ini betul-betul terakhir teman-teman, asli akhlak. Ini yang paling penting. Ya, jangan jadi agent perusak Quran. Adot, ambil paket sehari 2 juz, mantap. Sebulan baca 2 kali, tapi akhlaknya buruk sama orang. Sombong, merasa hebat dengan Qurannya. Kalau Anda merasa hebat dengan Quran, apa bedanya Anda dengan syaitan? Khalaqatani min nari wa khalaqatahu min tin. Aku lebih baik dari Adam. Aku dibuat dari api, sedangkan Adam dibuat dari tanah. Aku lebih mulia. Sombong. Hati-hati, penyakitnya orang cinta Quran. Ibu nggak mungkin ke dukun, bapak nggak mungkin berzina, bapak nggak mungkin mabuk, bapak nggak mungkin main judi online, nggak mungkin main judi online, paling main game slot. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, hati-hati ya, waspada. Akhlak yang dikejar setan. Akhlak jamaah, akhlak. Merasa hebat, merasa tinggi. Kemarin saya diundang pengajian anak pang. Tahu anak pang? Anak Balikpapan tuh semuanya anak pang. Iya pang. Jangan pang. Jadi anak pang Bu, badannya tato semuanya, mukanya tato. Saya tuh di hati ada setan bisikin, Agus Khairul Huda, kamu keren. Kamu ahli ibadah, Tahu nggak saya jawab apa? Tan, setan loh ya, bukan intan ya. Tan, memang aku ahli ibadah, aku ahli ilmu, aku lebih hebat dari mereka, tapi ini masih klasmen sementara. Kita nggak pernah tahu endingnya bagaimana. Jelas? Hati-hati teman-teman, baca Quran jangan menimbulkan kesombongan di hati kita. Kemarin saya ke lokalisasi di Balikpapan, ada, saya nggak mau sebut nama, takutnya Bapak terinspirasi ke sana. Ya? Jadi waktu Ustaz datang ke lokalisasi, disensor. Habis itu janjian, nanti dijemput ya biar menuju ke sana bareng-bareng di daerah. Sampailah Ustadz di gerbang Manggarsari. Ketika Ustadz waktu itu ngobrolnya, kenapa sih Pak? Akhirnya Masya Allah, selesai ceramah Bu, keluar mbak-mbaknya ngomong gini, Ustadz aku mau curhat ya. Gak apa-apa, ngomong apa Mbak? Aku kok merasa jijik yang ngelihat pelacur. Mbak, hati-hati mulutmu ya, jijikmu itu antara surga dengan neraka beda tipis. Tapi Pak Ustadz, ini dari jauh gak nempel betulan sebarang. Kamu pikir aku Ustadz murahan? Jadi teman-teman, Mbak dengerin, kalau jijikmu karena kamu ngerasa marah hukum Allah dilanggar, itu namanya ghirah, kecemburuan terhadap hukum Allah, itu surga. Tapi kalau jijikmu ngelihat pelacur karena kamu merasa bahwa kamu lebih mulia dari pelacur itu, demi Allah pelacur itu jauh lebih mulia daripada kamu. Karena pelacur cuman berzina, kamu sombong, setan diusir dari surga, bukan karena berzina, tapi karena sombong. Setan saja yang sudah masuk surga sombong, masuk neraka, apalagi kamu sudah tidak pernah masuk surga, sombong pula, hidup lagi. Odos gak lengkap lagi bacanya, pengajian ustadznya gak opajang lagi mukanya. Ya, jadi teman-teman yang berbahagia, Masya Allah ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi sekelumit pelajaran untuk kita bersama. Dan semoga Allah mencintai kita,
saingi Qur'anmu, Qur'anisasi dengan yang pertama apa tadi Bu? Mengqur'anisasi lisan, yang kedua mengqur'anisasi hati, yang ketiga mengqur'anisasi akal, dan yang keempat mengqur'anisasi seluruh anggota tubuh dan perilaku kita. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat ini yang dapat kami sampaikan, tidak berpanjang dan tidak berlebar ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan pantun boleh? Maksud hati ingin berdendang, berdendangnya sama Pak Gatot. Maksud hati ingin ceramah panjang, apalah daya MC matanya melotot. Baik, kita cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.